Seekor singa tidak akan terusik dengan komentar domba-domba yang berisik. Seorang satria tidak akan berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Tidak perlu ditanggapi, apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan, dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan hujatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua udah lihat videonya abang kita, Abang Farel Bramastya, yang mengkoreksi terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Cek deh, disimak. Beliau dengan indah menguntayan kata-katanya, mengungkapkan sesuatu yang indah menurut beliau. Tapi perlu kita pahami, perlu kita sadari juga, Abang Farel juga kan baru duduk di parlemen nih dari partai sebelah. Ya, mudah-mudahan Bang Farel juga ya bisa turun ke lapangan, bisa ngecek apakah di sono sesuai atau enggaknya dengan yang diucapkan oleh Bang Farel tadi. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini, dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya. Yo guys, baik lagi seperti biasa Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang Farel ya, Farel Bramastya. Anggotanya tahunya Farel Bramastya, karena Bramastya ya namanya. Nih, Skak Bupati Purwakarta ya, Skakmat Bupati Purwakarta untuk Farel Bramastya katanya seperti itu guys ya. Jangan banyak wacana katanya. Waduh mas ya, kita lihat bareng-bareng guys dari Farel ya. Video Farel Bramastya beberapa waktu lalu, yang mengkritik program KDM, yang telah membawa siswa khusus untuk pendidikan karakter ke dalam barak militer, ditanggapi santai tapi mengena oleh Om Zain Bupati Purwakarta. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern
mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Ya ampun mas kan dapil sini. Turun deh mas, mendingan lihat deh langsung deh daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud yang pro kontra, kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya dititipin semua seneng, dititipin di sini. Nah gini deh mas, ini kan ada yang mau masuk lagi 30, kita bagi 2 aja deh mas. Mas 15 ya 15, yang 15 dengan cara mas, yang 15 kita lanjutkan dengan cara kita dibina di barak militer. Yuk, Om Jen tantangin. Waduh. Nah, kita lihat lagi guys. Ampun deh, ada-ada aja. Segala ada isu, dibilang ada siswa yang kabur lah dari barak militer. Nggak ada. Emang gelombang pertama itu jumlahnya 39. Tapi nih, makanya nih tanya-tanya dulu, jangan dipelintir-pelintir. Tapi Om Jen kan pernah bilang, orang tua yang menitipkan jumlahnya 40. Tapi siswa yang datang 39. Nah siapa yang nggak datang? Yang nggak datang itu Muhammad Ramdan. Anaknya siapa? Anaknya Pak Karyo. Om Jen udah tanya sama orang tuanya. Udah telepon sama si Muhammad Ramdannya. Kenapa Bu? Anak ibu nggak jadi ikut. Katanya, dan Ramdan kenapa nggak jadi ikut? Nah karena sebelum ikut Ramdan udah berjanji nggak bakal bolos lagi, bakal nurut sama orang tua, bakal jadi anak baik-baik, bakal jadi rajin belajar. Ya bagus dong, bagus. Sebelum dibawa ya sudah sadar duluan. Walaupun ya menurut pengakuan ibunya nih, saat ditelepon sama Om Jen, ibunya pengen banget menitipin. Orang tuanya pengen banget. Malah ibunya ngiri sama siapa? Ngiri sama teman-temannya yang lain. Gitu. Pengennya anaknya si Muhammad Ramdhani ikut. Makanya tabayun dulu ya. Jadi Om Jen tegasin nih, nggak ada yang kabur emang dari awal juga 39 ya. Wah. Ini ada lagi nih, Farel Bramasta tanggapi polemik barak militer bagi pelajar ala Deddy Mulyadi. Farel Bramasta mengatakan jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat katanya. Bagaimana menurut kalian guys ya? Dan kita lihat lagi Farel. Buat KPAI, lu kalau misalnya nggak bisa ngedukung programnya Bapak KDM, lu mending jangan mempersulit deh. Lu diem aja deh, ya. Banyak omong, action gak ada. Giliran ada orang yang benar-benar action, makin banyak aja ngomongnya dia. Omonganmu kesana kemari, retorika semuanya berdasarkan bla 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 bla, kajian lah apa. Udah yang paling benar itu kalian duduk diam di tempat ber-AC sambil bekerja nunggu gajian, udah. Gajian. Masyarakat juga nggak komplain-komplain kan dari dulu ya kan, atas kehadiran kalian yang nggak ada guna-gunanya. Hah? Udah pertahanin aja visi misi kalian itu yang dikenal di publik. No work, talk only. Okay? Wah. Kan ada usulan supaya anak-anak yang nakal itu dibawa ke barak militer. Jangan, anak-anak nakal itu justru harus dipelihara di sekolah. Ada guru pembimbing tuh. Yang mungkin yang lebih bahaya adalah preman ini yang dibawa ke barak militer karena dia manusia dewasa, mampu untuk berpikir ulang kalau diberi semacam disiplin di barak militer. Tapi saya tidak setuju kalau ya anak-anak yang lagi dihebohkan sekarang itu didisiplinkan di barak militer itu juga. Ada KPI lah, ada HAMLA yang segala macam. Udah, diam-diam aja. Shh. Ya, kalau kalian nggak ngerti di dalamnya seperti apa, lebih baik diam. Saya yang ngerti, saya tahu, saya ngerti di dalamnya kayak apa. Udah, pokoknya anak-anak di sana itu benar-benar dilatih kedisiplinannya, pendidikannya, karakter buildingnya, dan semuanya untuk mentalitas dia menjadi seorang manusia yang lebih baik lagi. Tuh, dengar tuh. Nah, ini ada lagi nih. Heboh, Farel Bramasta kritisi Deddy Mulyadi. Dalam video yang beredar, sosok artis yang sekaligus anggota DPR RI, Komisi 10 Farel Bramasta kritis ya kebijakan Gubernur Jawa Barat anak nakal dibawa ke barak militer ya. Dia mengatakan bahwa kebijakan KDM tidak tepat jika anak nakal dibawa ke barak militer dan melanggar beberapa pasal tentang hak anak katanya. Efek dari membawa anak ke barak militer akan membuat anak semakin keras, bukan anak yang tangguh katanya. Gimana sobat, mana yang pro rakyat ya? Kita lihat lagi guys.
mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tuh kan dilaporin, makanya jangan mentang-mentang dilaporkan banyak follower, banyak subbreaker, akhirnya dilaporin kan. Salah sendiri kenapa kerja gak ngikuti aturan main. Kerjaan gubernur itu harusnya duduk di kursi yang empuk sambil lihatin anak-anak tawuran, mabuk-mabukan, malam keluyuran sambil ngobat. Ini sebenarnya nyindir guys. Yang ngikutin keinginan rakyat. Ngerti gak sih SOP jadi pejabat di Konoha? Ini bapak ini sebenarnya nyindir guys. Sebenarnya dukung Kang Deddy ya. Cuma ini dia caranya menyindir seperti ini guys. Menyindir yang itu yang difoto di belakang itu guys ya. Ya gitulah masalahnya guys. Zaman sekarang itu anak-anak susah banget diaturnya ya. Apalagi dengan pengaruh gadget. Kalian bisa ngeliat kan banyak kejahatan-kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh anak, tapi mereka nggak dihukum guys ya. Dan takutnya kedepannya banyak banget ya. Zaman sekarang itu orang tua tuh orang tua tuh lebih sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bisa mendidik gitu ya, hanya bisa membuat anak gitu ya. Zaman sekarang kalian perhatikan deh, banyak banget orang tua yang pinternya bikin anak tapi tidak bisa mendidik, karena mendidik anak itu sangat-sangat sulit guys, tidak mudah ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa video ini guys ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan aku setuju banget dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ya, karena banyak maaf ya kayak anak-anak jalanan, anak-anak ini ya, mereka menjadi mungkin pengamen lah, mungkin jadi pencuri atau apalah gitu ya guys ya. Nah, daripada hal-hal atau tawuran atau geng-geng gitu ya, daripada kayak gitu ya masih mending masuk ke militer. Tapi itu juga harus dipantau terus ya, jangan sampai nanti masuk militer anak-anak juga makin brutal takutnya ya, karena merasa saya adalah TNI lah, saya adalah militer lah, ini gitu loh guys. Jadi pada saat di sana pun ya mudah-mudahan bisa dididik dengan baik ya. Tapi insya Allah sih Kang Deddy sudah memikirkan sampai situ ya menurut aku ya. Dan menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya dari KDM ini dan dari Feral ya dan Om Zen guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.